أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, dan salah satu nikmat terbesar yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke alam semesta ini adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat inilah kita bisa kembali berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk sama-sama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengisi waktu kita untuk mempelajari Al-Quran melalui kitab Imam Al-Qurtubi, yaitu kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Dan ini merupakan nikmat yang harus terus kita jaga. Karena la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambah. Makanya kadang kita benar nggak meyakini bahwasanya hidayah itu adalah nikmat tertinggi. Iman dan Islam adalah nikmat terbesar. Atau itu hanya sebagai jargon atau slogan semata. Kalau ditanya sama guru agama, ya, buat lulus ujian, apa nikmat terbesar di alam semesta? Nikmat iman dan Islam. Itu hanya sebagai jawaban ujian. Maka kalau kita tahu itu nikmat terbesar, maka kita harus mensyukurinya. Lebih daripada kita mensyukuri kalau dapat apa? Nasi kotak. Alhamdulillah dapat nasi kotak. Alhamdulillah dapat. Karena apa? Tadi, la in syakartum la azidannakum. Rumus dalam nikmat itu hanya dua. Kalau kita syukur, akan Allah tambah. Tapi kalau kita kufur, kita lupa, itu adalah nikmat, maka Allah akan berikan azab yang pedih. Bukan Allah kurangin, enggak. Tidak Allah kurangin. Harusnya kan kalau ditambah, lawannya dikurangin. Tapi ini enggak. Kalau kita kufur nikmat, maka Allah akan kasih azab yang pedih. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat. Salah satu nikmatnya yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka semua hingga hari kiamat nanti. Ahibati fillah, maka kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. InsyaAllah kita selesaikan surat Al-Fatihah sebagai minimal modal untuk kita memasuki bulan Ramadan. Dan kalau ada waktu, kita bahas sedikit tentang persiapan kita di bulan Ramadan. Kemarin kita sudah sampai kepada ayat
yang ke 5 atau ke 6, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Nah, kemarin sudah kita bahas mustaqim adalah lurus. Mustaqim, istiqoma dari kata istaqoma. Istaqoma artinya dari asalnya juga dari qoma. Qoma artinya berdiri. Berdiri artinya tegak. Ya. Standarnya berdiri itu tegak lurus dari atas ke bawah. Ya. Jadi tulang punggung ini nggak ada yang bengkok, makanya skoliosis ya itu penyakit, atau bungkuk itu penyakit. Kenapa? Standarnya kita berdiri itu lurus, tegak dari ujung kepala sampai tumit belakang lurus itu. Makanya istiqomah adalah kemarin kita apa? Lurus. Sirat ini jalan, kemudian ini lurus. Dan maksud lurus di sini ada jalan yang jelas. Jadi tidak abu-abu, tidak rancu, ya. Jelas. Gimana? Sudah lurus aja Pak. Nanti sebelah kanan itu pasti jelas dan kita nggak akan tersesat. Tidak akan tersesat. Nah, ini secara dalam arti. Ternyata di ayat setelahnya ini Allah menjelaskan juga apa itu siratal mustaqim. Nah, begitulah salah satu tafsiran. Jadi ayat itu bisa menafsirkan ayat yang lain. Jadi tidak mesti dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat ayat setelahnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Ghairil maghdub bi 'alaihim waladhdallin. Ternyata apa itu jalan yang jelas, jalan yang lurus, jalan yang tidak membuat orang tersesat. Ya, makanya kan di sini ada kata dhalin. Nah, terakhirnya ditutup dengan dhalin. Dhalin ini apa? Sesat. Ya, berarti kan lawan katanya. Berarti jalan yang jelas, yang tidak membuat orang tersesat. Nah, ternyata siratal mustaqim, ya. Dan kemarin saja kita jelaskan juga, sebagian ulama langsung ya, siratal mustaqim ini apa? Yang jelas itu apa? Islam. Ya. Adalah Islam. Jalan yang lurus ini siratal ladzina siratal ladzi. Nah,
siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah jalan yang engkau beri nikmat. Yang engkau beri nikmat. Jadi siratal mustaqim adalah jalan orang-orang alladzina yang engkau beri nikmat. An'amta, nikmat. Nikmat. An'amta. Artinya dari na'ama, nikmat. Makanya nikmat itu, kita itu bahasa Indonesia ain jadi ka. Asalnya tuh nikmah. Dakwah jadi dakwah. Nikmah jadi nikmat. Nikmat. Jadi nikmat ini apa? Dari kata an'amta, na'ama, ni'matun. Nikmah. Adalah jalan yang engkau, orang-orang yang engkau beri nikmat. Apa kata Imam Al-Qutubi? Qala al-muallif rahimahullah, faqala al-jumhur min al-mufassirin innahu arada sirata an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Yang dimaksud para jumhur ulama siratal mustaqim di dalam ayat ini, ya, atau siratal ladzina an'amta alaihim adalah jalannya para nabi, siddiqin, asyuhada, ya, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh. Dari mana? Kemudian dari ayat juga di surat An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka merekalah orang-orang yang bersama, yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illah wa rasulahu ulaika ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Jadi ternyata sama-sama memakai kata an'amta. An'amta, siratal ladzina an'amta alaihim. Sama. Ini di surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina
an'amta alaihim. Waman yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'alladzina an'amta alaihim minan. Pertama siapa? An-nabiyyin. Berarti orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama siapa? Para nabi. Jadi jalan as-siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Allah beri nikmat, itu jalannya para siapa? Jalannya para nabi. Kemudian yang kedua, as-siddiqin, orang-orang yang jujur, yang benar. Makanya kenapa Abu Bakar mendapat gelar as-siddiq dari kata sodako. Sodako itu artinya membenarkan. Membenarkan. Karena kapan Abu Bakar mendapat gelar as-siddiq? Setelah Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj. Karena hampir seluruh kota Mekah itu mengatakan Nabi berdusta. Tidak mungkin seorang di zaman itu pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, kemudian naik ke langit ketujuh hanya dalam satu malam. Bukan hanya pergi, tapi PP, pulang pergi. Ya. Jadi berangkat habis Isya, sebelum subuh udah balik lagi. Ya, antum kalau di zaman itu termasuk yang membenarkan Nabi atau yang nggak mungkin, gimana? Ya. Dengan kuda tercepat saja 1 bulan dari Mekah ke Palestina di zaman itu, dan itu hanya perginya saja. Berarti pulangnya butuh 1 bulan tambahan, 2 bulan. Tapi Nabi hanya dalam 1 malam, dan itu bukan hanya Palestina Mekah, tapi ke langit ketujuh. Naik, turun lagi, ya. Sebelum subuh sudah sampai Mekah lagi. Makanya Abu Jahal ketika Nabi mengatakan itu, ya, Nabi kan semangat. Semalam ana begini. Terus Abu Jahal bilang, "Toib, sekarang antum nggak bohong kan? Bener, nggak akan berubah kan? Kalau ngomong sama anak kayak gini nanti di depan manusia, enggak anak nggak ngomong gitu." Dan Nabi SAW Al-Amin, orang yang dipercaya. Maka Abu Jahal tetap ngecek. Kamu nggak akan berubah dengan statement kamu. Semalam berangkat ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit ketujuh, turun lagi sampai ke Mekah. Iya, baru Abu Jahal memanggil semua Quraisy dan mengatakan, lihat, coba dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Muhammad. Maka Nabi mulai menyampaikan kisah Isra Mi'rajnya. Maka di situ semua hampir beberapa dikatakan ada yang bahkan murtad. Karena hal yang di luar nalar kita sama sekali. Ya. Maka Abu Jahal sampai bilang, tinggal satu orang. Kalau dia ikut kita, udah pede. Karena semua penduduk Mekah udah yang minimal ragu gitu dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Abu Bakar. Maka Abu Jahal dengan seluruh pengikutnya pergi ke rumah Abu Bakar. Ngetok pintunya, kemudian tanya, antum sudah dengar kabar tentang sahabat antum? Kenapa emangnya? Kan ini Nabi langsung cerita, habis subuhnya langsung cerita sama Abu Jahal. Nggak ada. Dia bilang, baru ceritain, semalam dia berangkat ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh, pulang lagi, ya, turun lagi, pulang ke Mekah, sebelum subuh sudah sampai. Apa yang dikatakan Abu Bakar?
benar itu perkataan dari Muhammad, hanya itu. Iya benar. Ya. Semuanya menyaksikan, iya benar. Itu yang dikatakan Muhammad. Apa kata Abu Bakar? Seandainya itu yang dikatakan Muhammad, maka aku percaya, tidak ada ragu sedikit pun. Selama itu keluar dari lisannya Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada keraguan. Maka sejak saat itu Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, yang membenarkan. Ya. Artinya benar, semua perkataan Nabi itu benar, nggak ada yang salah. Ya. Jujur. Maka orang-orang yang menjaga kebenaran, As-Siddiq, As-Siddiqin, Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Bayangkan bersama, syahid itu nikmat. Kenapa? Hah? Mati syahid nikmat nggak? Hah? Kok ragu sih antum? Hah? Disuruh perang nggak mau ya? Nikmat. Kenapa? Ini salah satu nikmat tertinggi dalam ibadah. Dan pahalanya juga luar biasa. Pahalanya apa? Yang mati syahid, kalau dia ikhlas, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga aja. Hah? Masuk surga aja tanpa hisab. Tanpa hisab. Jadi kita nggak perlu melewati mizan. Amalan kita nggak perlu timbang. Ya. Kita nggak perlu antri menghadap Allah Subhanahu wa taala, langsung dapat karpet merah nunggu di depan pintu surga. Ya. Itu mati syahid. Makanya syuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, kemudian orang-orang yang soleh. Nah, kira-kira dari keempat jenis, ya, berarti kan jalan yang Allah nikmat, yang Allah berikan nikmat kepada mereka adalah empat ini. Kira-kira ada benang merahnya nggak? Ada persamaannya nggak? Antara Nabi, antara orang-orang yang benar, yang menjaga kebenaran, dan menjaga kebenaran itu butuh kejujuran. Ya, butuh kejujuran. Makanya Nabi SAW salah satu ketika kita salah satunya meminta hidayah atau meminta segala sesuatu, minta apapun, usduqillah yasduqka. Ya. Benar-benar nggak itu yang antum minta? Jujur nggak itu yang antum inginkan? Kalau iya, maka insya Allah Allah akan berikan. Allah benar juga. Nah, maka ada nggak kira-kira satu benang merah? Kenapa Allah mengumpulkan ini, keempat orang ini? Mesti kan ada persamaan. Apa persamaannya? Nabi sama orang-orang yang benar, ya, menjaga kebenaran. Dengan bagaimana menjaga kebenaran? Jujur, ya, walaupun apapun yang terjadi dia tetap akan mengatakan kebenaran. Atau orang-orang yang mati syahid, ya, atau orang-orang yang soleh. Makanya orang yang soleh itu bersama ini, golongannya ini. Jadi kalau kita nggak bisa jadi nabi, kita sulit, ya, untuk menjadi orang siddiq yang selalu mengatakan benar, tidak pernah berbohong. Mungkin nggak? Nabi Ibrahim alaihissalam berapa kali berbohong dalam hidupnya? 3 kali.
Dan itu karena kebohongan 3 kali ini tidak berani ketika nanti di padang mahsyar manusia pada minta kepada Nabi Ibrahim supaya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti setelah kita dibangkitkan, kita akan menunggu. Ya. Tidak langsung dihisap. Karena pada saat itu Allah sedang dalam posisi puncaknya marah. Ya. Allah sangat marah di saat kita nanti dibangkitkan. Kenapa? Karena yang beriman sedikit dibandingkan dengan seluruh jumlah makhluk. Ya. Dengan segala fasilitas yang Allah berikan, yang beriman, yang bersyukur, itu hanya sedikit. Maka Allah murka, Allah marah. Ya. Yang puncak kemarahannya itu ketika dibangkitkan. Dan gak ada orang yang berani. Ya. Makanya manusia akhirnya menghadap Nabi Ibrahim. Ya. Wahai Nabi Ibrahim, engkau kan kekasih Allah. Kekasih berarti kan ya, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tolong menghadap Allah. Ini kita mau ngapain nih? Ini udah kepanasan, matahari udah 1 mil di atas kepala kita. Ya, kita nggak pakai pakaian, nggak pakai alas kaki. Ya. Ini kepanasan gimana? Ya. Maka Nabi Ibrahim nggak berani. Nggak berani. Kenapa? Alasannya, beliau ngasih alasan, karena saya sudah berbohong 3 kali. Ya. Ya. Jadi Nabi Ibrahim, tapi kalau kita cek berbohongnya juga karena apa? Karena Allah. Ya. Yang pertama ketika masuk Mesir pertama kali, menyuruh istrinya Sarah untuk berbohong bahwasanya dia itu saudarinya. Karena kalau ngaku istrinya, kenapa? Diambil sama Fir'aun. Karena Fir'aun di zaman itu, di zaman Nabi Ibrahim, Fir'aun itu Raja Mesir. Jadi Fir'aun itu bukan satu. Fir'aun itu julukan untuk Raja Mesir. Maka Fir'aunnya Nabi Ibrahim beda dengan Fir'aunnya di Nabi Musa. Beda Fir'aunnya dengan Nabi Yusuf. Fir'aunnya Nabi Yusuf baik. Ya kan? Menjadikan Nabi Yusuf Perdana Menteri Ekonomi. Ya kan gimana Nabi Yusuf mau jadi menterinya Fir'aun kalau Fir'aunnya nggak bagus. Nah artinya karena Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim itu untuk menunjukkan bahwasanya dia raja berkuasa, dia mampu merebut istri orang. Ya, dan suaminya nggak bisa berbuat apa-apa. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, kamu katakan engkau saudariku, ya, tapi di mulut saudari, di hati saudari seiman. Ya, saudari seiman. Itu kebohongan pertama. Kebohongan kedua, saat mereka pergi berburu, maka Nabi Ibrahim mengatakan, inni sakim, aku sedang sakit. Padahal nggak sakit. Supaya Nabi Ibrahim, mereka pergi berburu, Nabi Ibrahim tetap tinggal di kota untuk menghancurkan berhala. Ya. Kemudian ketiga apa? Ketika ditanya, siapa yang menghancurkan berhala ini? Nabi Ibrahim bilang, hada kabiruhum. Yang menghancurkan itu patung yang paling besar. Kan sisanya dia sendiri. Yang lain udah hancur. Ada buktinya lagi, kampaknya ada dikalungin. Ya. Nabi Ibrahim kalungin kampaknya di patung paling besar. Kemudian ketika ditanya siapa yang menghancurkan, ini kan udah jelas. Ada patung yang paling besar yang menghancurkan. Mereka bilang, gak mungkin patung bisa menghancurkan. Nah, kalau antum berpikir gak mungkin, kenapa antum menyembah? Kalau mereka tidak bisa memberikan manfaat atau menghindar dari madarat. Maka saat itu guncang. Ya, sebagian baru kayak mendapat pencerahan gitu. Oh iya ya. Benar juga. Ya. Nah, maka ini, dan Nabi Ibrahim gak berani ya, untuk menghadap Allah karena 3 kebohongan. Seumur hidup 3 kebohongan. Kita sehari bisa nggak bohong nggak sehari?
Bisa, insya Allah. Benang merahnya adalah keempat golongan ini adalah orang-orang, ya, para ulama menjelaskan keempat orang ini adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran, atau ilmu. Kemudian cukup di sini tahu kebenaran atau tahu ilmu kurang. Ya. Yang tahu kebenaran dan mengamalkannya. Nah, itu para nabi jelas, ya, tahu kebenaran dan bukan hanya ngomongnya aja, ya, tapi memang mereka para nabi amalkan. Ya. Nabi SAW, makanya ketika ditanya apa akhlak Nabi SAW, Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Ketika ditanya oleh para tabiin kan semangat, ya, maksudnya ingin mengenal, ya, seseorang kalau cinta, mengaku cinta dan sangat, maksudnya dia mengatakan, oh, anak senang, anak suka, dia pasti akan mencari informasi. Nah, para tabiin itu juga suka cinta sama Nabi, makanya semua kabar tentang Nabi SAW itu ditanyakan, karena mereka nggak pernah ketemu Nabi SAW. Nah, gimana sih akhlak Nabi, gimana sih sifat Nabi, gimana sih kebiasaan Nabi SAW? Ya. Maka kata Aisyah, simple, kan susah ngejelasin, gimana ini menjelaskan dari A sampai Z, nggak selesai-selesai. Ya. Maka Aisyah juga cerdas. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Jadi kamu mau mengenal Nabi SAW, maka bacalah Quran. Tidak ada perintah tentang akhlak di dalam Al-Quran kecuali Nabi sudah lakukan. Perintah tentang ikhlas, perintah tentang sabar, perintah tentang syukur, ya, perintah tentang tawadhu, apapun. Maka Nabi sudah pernah lakukan real. Artinya ini juga menjadi bukti Al-Quran itu bisa dipraktekkan. Al-Quran itu bisa dipraktekkan. Ya, sekarang misalnya it'am ta'am. Ya, sekarang masuk bulan Ramadan, salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah memberi makan. Mutlak, apakah untuk iftar, untuk buka puasa, atau apapun, kasih makan. Ya. Dan salah satu orang beriman juga wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinau wa yatimau wa asiro. Di surat Al-Insan, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang suka memberi makan kepada siapa? Orang miskin, orang anak yatim, dan asiro, tawanan perang. Bayangkan, kita ngasih makan buat tawanan perang. Artinya ini puncak memberi kepada musuh. Tawanan perang kan berarti musuh kita. Musuh yang menyerang negara kita, kota kita, kemudian dia kalah. Kemudian dijadikan tawanan perang. Maka orang-orang yang beriman, dia nggak akan melihat ini musuh atau enggak, dia kasih. Dia kasih makan. Ya. La nuridu minhum jazaa'a wala syukura. Dan apa? Puncaknya lagi, mereka nggak minta diterima kasihin, dan tidak minta balasan. Jadi sampai diucapkan terima kasih, mereka nggak berharap. Karena mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin? Sangat mungkin. Kalau kita bantu orang, nolongin orang, ngasih makan, berapa sih paling satu porsi? 25.000. 30.000. Ya.
hanya 30.000, kemudian kita kasih, kemudian orangnya main jalan aja, aduh, udah ditolong, ucapin terima kasih kek sekali aja, ya. Minimal nggak ada terima kasihnya, gitu. Ya. Tapi orang beriman tidak minta, bahkan diucapkan terima kasih mereka tidak mau, karena yang mereka harapkan itu hanya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keempat orang ini, golongan ya, bukan orang. Keempat golongan ini adalah yang menyatukan mereka semua. Kenapa Allah menyatukan? Orang-orang yang mendapatkan nikmat adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Karena keempat golongan ini adalah mereka yang mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Maka orang soleh bukan hanya yang jago baca Quran, yang banyak hafalannya, yang banyak sholatnya, ya, atau yang tahu ilmunya, ya, yang tahu dalilnya, yang mungkin dia jalur pendidikannya tentang ilmu syar'i, tetapi amalannya nggak ada. Karena orang soleh tadi, dia tahu ilmu dan dia amalkan. Nah, maka ini cocok juga dengan kenapa dia dhalin. Nah, maka kenapa setelahnya, dan kenapa ini benar, dan ini tafsir yang disampaikan juga oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika kita minta hidayah, kita minta apa? Minta jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalan orang-orang yang Allah kasih nikmat kepada mereka. Siapa? Para nabi. Nah, makanya untuk itu kita harus menuntut ilmu, cari kebenaran. Setelah itu kita amalkan. Ya. Kita amalkan. Ya. Karena apa? Ya karena tadi hidayah itu butuh pengorbanan. Hidayah, kan ini kita minta hidayah, petunjuk. Nah, untuk mendapatkan petunjuk, maka ini usaha yang harus kita lakukan. Kita harus menuntut ilmu dan mengamalkannya. Karena hidayah itu butuh pengorbanan. Hidayah harus dicari. Dan dipertahankan, karena ketika sudah dapat bisa hilang, makanya butuh pengamalan. Maka amalan ini untuk menjaga terus, ya kayak antum, kayak kita misalnya, apapun, kalau misalnya ibu-ibu pertama kali nikah jarang yang sudah bisa masak. Sangat jarang, apalagi anak sekarang. Untuk bisa masak itu sulit, susah. Tapi pesan nenek-nenek kita atau ibu-ibu kita, ya udah nak, kamu yang penting masuk dapur aja. Ngapain kek? Ya, belajar motong dulu, belajar yang penting masuk aja dulu, diamalin aja dulu, praktek dulu. Ya. Nanti lama-lama kan sama, Anda juga dulu waktu kayak gitu belajar sesuatu kan kita bingung ya. Orang yang udah expert kan, ya ibu-ibu kita kok makanannya enak banget. Ketika ditanya, "Ma, bumbunya apa?" Garam, pokoknya disebutin. Takarannya ya segitu, ya. Segitu gitu. Segitu tuh segimana? Ya sedikit aja. Sedikit aja itu gimana? Ya. Kan kalau kita maunya ini ditimbang berapa gram, berapa sendok, berapa bawangnya berapa. Ya udah satu ini satu. Kan ini ada kecil, ada yang besar gitu kan. Ya. Nah, tapi udah masuk aja ya. Maksudnya kenapa dia bisa terus dan semakin jago dan gak akan hilang. Kemampuan ini nggak akan hilang. Kenapa? Karena diamalkan terus tiap hari. Maka coba kalau belajar kemudian nggak masak setahun,
Nah, lupa lagi dia. Caranya, runtutannya. Bahkan Ibu Ana itu kalau masak sesuatu, itu harus, urutannya itu harus benar. Ini ditumis dulu, ya ini direbus dulu, nanti ini direbus baru masuk bumbunya. Ada yang bumbunya dulu masuk, baru masuk ininya. Nah, harus diaduk pelan-pelan gitu ya, dan continue gitu, nggak boleh berhenti. Nah, maka kalau nggak dilatih ya, dan ingin seperti itu kan nggak bisa. Maka begitu juga dengan hidayah. Maka hidayah ini apa? Harus dicari, harus dipertahankan. Nah, makanya nggak mungkin kita duduk begini saja ya di rumah, Ustaz, ana belum dapat hidayah. Gimana kita mau dapat hidayah kalau kita nggak usaha? Ya nunggu, ayo ke masjid, belum dapat hidayah, Ustaz. Ya di rumah terus gimana mau dapat hidayah? Ya, ya maka perlu amalan, perlu praktek. Karena nggak mungkin. Maka contoh yang paling jelas ya ketika kita berbicara hidayah, kisahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya, kisahnya Salman Al-Farisi yang panjang nanti. Nah, salah satu usaha juga kenapa Allah perintahkan kita membaca ini 17 kali minta hidayah. Karena ini salah satu proses untuk mempertahankan hidayah. Mana minimal usaha kita untuk mempertahankan hidayah adalah meminta kepada Allah minimal 17 kali dalam sehari. Nah, itu usaha. Maka harus dicari, harus usaha. Maka kenapa Allah perintahkan ini? Ya, salah satu usaha apa? Mempertahankan hidayah. Kita minta sebanyak 17 kali dalam sehari minimal. Itu apa? Minimal. Ya. Nah, kemudian udah habis waktu. Masih. Nah, kemudian, maka ini akan terus menjadi satu kesatuan. Ya. Orang-orang yang Allah beri nikmat adalah keempat golongan ini. Ya, di surat An-Nisa. Ya. Siapa nih? Kan kita bingung. Siapa orang-orang yang Allah kasih nikmat? Maka Allah jelaskan di surat An-Nisa adalah keempat golongan ini. Dan kita cari, ya, ini ya, jadi nabi udah nggak mungkin. Ya. Jadi orang jujur mungkin, tapi sulit. Ya. Posisinya mati syahid, sulit juga. Ya. Mudah-mudahan Indonesia aman terus, ya, nggak perang. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan akan perang. Makanya di dalam fikih kita itu ada perbudakan. Dan orang-orang yang orientalis yang menyerang Islam, berarti Islam mendukung perbudakan. Harusnya dihapus saja dari fikih, dari buku-buku fikih itu tentang hukum abd, hukum budak. Ya. Berarti Islam mendukung perbudakan. Enggak. Islam agama realistis. Ya. Jadi ya bukan. Jadi jangan pernah bilang Islam tuh gak masuk akal. Akal kita yang belum nyampe. Akal kita yang gak paham. Bukan, karena terlalu tinggi. Kenapa realistis? Karena tidak ada yang menjamin dunia ini akan damai selamanya. Dan budak secara syar'i itu hanya disah ketika kalah perang. Ya. Jadi pembantu-pembantu, ya, ART itu bukan budak. Pegawai itu bukan budak ya. Budak itu hanya didapatkan dari jalur perang. Maka hukum budak berlaku. Dan tidak ada yang bisa menjamin dunia ini akan damai. Ya. Maka menjadi mati syahid juga sulit. Nah, tinggal yang ini kemungkinan kita bisa orang soleh. Maka kita tahu orang soleh definisinya harus punya ini. Dia punya ilmu dan dia amalkan ilmunya. Maka ilmunya juga harus benar. Ya, ilmunya harus benar. Ya.
Ya, kemudian dan ini benar semakin diyakinkan maghdubi alaihim. Siapa orang ghadab? Bukan jalannya orang-orang yang Allah murka kepadanya. Kenapa Allah murka? Kenapa Allah marah? Para ulama menjelaskan, salah satunya Imam Qurtubi, karena Allah akan membalas nanti. Ya. Kenapa dimarahin? Kenapa kita marah? Biasanya kita akan balas dendam yang taqim. Ya. Orang bukan ghairu syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang ghadab. Ghadab itu yang Allah marah kepadanya, yang Allah murka. Ya, antum kalau murka biasanya kan apa? Punya pegawai, pasti akan dihukum kan? Punya pegawai bawa lari uang, yang pasti kan kita kejar, kita balas sampai di penjara, sampai pokoknya jalur hukum, nggak ada jalur kekeluargaan, nggak ada maaf lagi. Kan itu orang kalau sudah murka, sudah marah, tujuannya ingin membalas. Nah, siapa yang ingin Allah balas? Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai, yang Allah murka kepada mereka. Maka singkat saja, jumhur mengatakan siapa yang dimurkai? Yahud. Walad dhalin, begitu juga dengan orang-orang yang sesat. Ya. Karena waktu sudah habis. Tehnya keburu dingin. Ini kurang nikmat nanti. Maka siapa orang yang sesat dan bukan orang-orang yang sesat? Siapa? Nasrani. Kenapa ditafsirkan yang dimurkai adalah Yahudi, yang sesat adalah Nasrani? Kembali ke sini. Orang Yahudi itu tahu ilmu tapi tidak diamalkan. Orang Nasrani nggak tahu karena Nabi Isa diangkat. Nggak tahu ilmunya, tapi mereka semangat ibadahnya tinggi. Akhirnya tersesat. Orang Yahudi, semua Nabi turun di Bani Israel. Tahu ilmunya, tapi tidak mau diamalkan. Nah, maka konsekuensinya dua. Kalau kita tahu ilmu, nggak diamalkan, berarti Yahudi. Jadi nggak usah hancurkan Israel. Tapi secara sifat umum, jangan-jangan kita kayak Yahudi nanti, termasuk yang maghdub, yang dimurkai. Karena kita tahu nih, puasa itu nggak boleh ngomongin orang, puasa itu jaga lisan, tapi baru hari pertama, baru sahur, baru pulang dari masjid, ngobrol. Lupa ya. Nah, maka ini ternyata waktunya nggak cukup. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang Allah murkai. Ya, tadi kenapa Yahudi dimurkai? Karena dia tahu ilmunya, bahkan sangat tahu. Ya, makanya kan bahkan mereka mencari alasan. Tidak boleh mancing hari Sabtu. Hari Sabtu khusus ibadah. Ya, makanya kan setiap umat ada harinya. Kita hari Jumat, Yahudi hari Sabtu, Nasrani hari Ahad. Turun perintah hari Sabtu nggak ada yang kerja, harus ibadah.
Ya, dari pagi sampai sore. Nggak boleh. Ya. Jadi kalau kita harus ke masjid semua nih, orang harus ke masjid. Itu syariatnya Bani Israel, hari Sabtu mereka harus ibadah. Ya. Nggak boleh cari nafkah. Ya. Maka mereka kebanyakan mancing. Ya. Akhirnya apa? Mereka kan berilmu ya, mereka cerdas, bangsa cerdas. Akhirnya apa? Mereka naruh jala hari Jumat. Karena tahu, ya. Dan Allah ujiannya apa? Ujiannya hari Sabtu tuh ikannya banyak. Ikannya sampai loncat-loncat gitu, kelihatan. Ya. Maka mereka naruh jala hari Jumat. Supaya satu kira-kira nggak, mereka nggak mancing kok, mereka ibadah. Tapi Sabtu malam atau Ahad pagi mereka ambil. Ya sama aja. Kan cuman cari teknisnya saja, ya. Kelihatannya aja bener, tapi tujuannya sama kan, pengen dapat ikan juga. Maka ini, ya, inilah doa yang diminta kita, dan inilah nikmat, ya, yang Allah berikan. Dan jujur, ya, keempat golongan ini akan benar-benar mencari hidayah, menjaga hidayah. Maka salah satu bulan yang sangat mulia adalah yang insya Allah 3 hari atau 4 hari ke depan kita akan memasukinya. Maka salah satu yang paling singkat, simple, kita banyak gagal dalam beribadah, ya tadi, kita nggak tahu tujuan kenapa Allah syariatkan ibadah tersebut. Kita hanya berkutat kepada teknis. Puasa, nggak makan, nggak minum. Ya. Tahan lapar, tahan haus. Itu aja. Tapi ternyata tujuan puasa bukan itu. Ya. Tujuan puasa salah satunya adalah mengendalikan hawa nafsu. Ya. Mengendalikan hawa nafsu. Jadi ketika kita selesai puasa, kita tetap bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Karena kita sudah latihan ketika kita sedang berpuasa. Makanya beda antara orang yang puasanya beneran sama orang yang puasanya hanya menahan lapar dan haus. Jadi kalau secara teknis benar, maka dilihat dari bukanya. Bukanya dia balas dendam atau enggak? Kalau bukanya balas dendam, tadi siang jatah makan siang Anda enggak kemakan nih. Maka pas buka harus double porsinya. Nah, berarti kan ini hanya teknis. Dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dia. Padahal kan kalau sama kan perut, selapar apapun, ya, insya Allah satu piring cukup nggak? Cukup. Ya. Hanya kebiasaan saja. Ya. Hanya kebiasaan. Ya, maka ketika sudah terbiasa, kita kondisikan hawa nafsu kita, emosi kita. Dan inilah yang dituju. Maka selesai Ramadan, harusnya kita bisa lebih kontrol, lebih mengendalikan. Bukan kita yang dikendalikan hawa nafsu, tapi harusnya kita yang mengendalikan hawa nafsu kita. Ya. Dan jaga waktu-waktu Ramadan. Ya. Ramadan waktu yang mulia, yang makanya kenapa Nabi memberikan kabar gembira kepada sahabatnya sebelum masuk Ramadan, salah satunya agar kita masuk Ramadan itu senang. Yafrah. Kenapa? Karena umur kita pendek, badan kita lemah. Dan surga diperebutkan oleh seluruh umat manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Ya, zaman umat-umat terdahulu umurnya ratusan tahun, Pak. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam itu dakwahnya saja, ya, itu 950 tahun dakwahnya. Artinya kan para nabi, kalau misalnya kata Nabi kita sallallahu alaihi nabi itu diutus umur 40. Berarti sudah 990 tahun. Tapi kan setelah itu apakah dakwah kemudian langsung meninggal? Ya. Kan enggak. Makanya sebagian ulama mengatakan umur Nabi Nuh alaihi salam, ya, kira-kira
kurang lebih itu 1050 tahun. 1050 tahun. Jadi gimana? Kita yang cuman 60 tahun, ya, hampir 15 kali lipatnya, ya, ingin bersaing dengan umat Nabi Nuh, maka Allah kasih waktu-waktu yang mulia, dan salah satunya Ramadan. Maka jangan sia-siakan 1 detik pun di bulan Ramadan. Maka butuh persiapan. Ya, setiap event besar itu butuh persiapan. Setiap acara besar, ya, itu butuh gladi bersih. Bahkan ada gladi-gladinya macam-macam. Ya. Maka seharusnya kalau kita mau Ramadan, harusnya ini minimal gladi. Sisa 3 hari, 4 hari gladi. Oh, kalau mau hatam Quran di Ramadan sekali, selama sebulan sekali, berarti minimal 1 hari 1 juz. Maka coba dari sekarang, bisa nggak kita baca Quran 1 hari 1 juz? Jangan latihannya di hari pertama. Hari pertama tuh kita udah lomba. Maka gladinya sekarang. Dari sekarang nih, nggak ada kata terlambat. Insya Allah 3 hari cukup. Kemudian puasa. Kalau memang udah nggak boleh puasa, kurangi jatah makan kita. Mulai kurangi, sehingga hari pertama nggak kaget. Ya. Waktu biasa makan, kemudian hari pertama diputus. Itu lemes, kaget, akhirnya nggak produktif. Maka latih dari sekarang. Dan memang puasa tujuannya supaya kita merasakan lapar dan haus. Ya. Maka jangan punya pikiran, ayo makan yang banyak, minum yang banyak supaya nggak lapar. Jangan supaya nggak lapar, justru supaya lapar kita puasa itu. Supaya kita merasakan haus. Tapi kan gimana kita bisa terbiasa dengan rasa itu? Ya. Dengan ketidaknyamanan itu. Harus terbiasa. Makanya butuh latihan. Butuh latihan. Ya, persiapan. Nah, yang tadi mau infak, bisa nggak infak sehari 5.000 di bulan Ramadan? Ya, di 3 hari ini. Coba hari ini 5.000, besok 5.000, lusa 5.000. Sehingga masuk Ramadan dia udah terbiasa. Oh, 5.000, masukin kotak 5.000, 5.000, continue. Bisa nggak jaga sholat raweh? Sholat raweh, sholat sunnah. Dari sekarang kita jaga sholat qobliyah kita misalnya. Jaga ba'diyah kita. Kan hampir mirip. Rawatib kita kan 10 rakaat atau 12 rakaat. Mirip dengan raweh misalnya, yang minimal 11 rakaat. Di masjid. Ya, khususnya laki-laki, di masjid. Ya. Maka sholat ke masjid. Ya. Karena kan ya, dalilnya, hadisnya, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam bulan Ramadan, artinya dengan apa? Sholat tarawih. Ramadhana. Ya, Nabi SAW mengatakan Ramadhana. Man qoma Ramadhana. Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan. Bulan Ramadan berarti full 1 bulan. Artinya apa? Tarawihnya nggak ada yang bolong. Tarawihnya nggak ada yang bolong. Dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka Allah akan hapuskan seluruh dosanya. Seluruh dosanya. Makanya rugi. Dan ada ancaman dari Nabi SAW yang keluar Ramadan, dosanya masih tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi minimal kita jaga sholat tarawih kita full 1 bulan, maka syaratnya harus 1 bulan, karena redaksinya man qoma Ramadhana. Siapa yang mendirikan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu 1 bulan. Makanya harus kita mindset juga. Ya, Ramadan itu ibadah bulanan. Jangan pernah, oh hanya puasa saja, hanya siangnya saja. Buka puasa seakan-akan bukan Ramadan. Karena udah nggak puasa. Enggak. Ramadan itu ibadah 1 bulan. Siangnya dan malamnya itu ada ibadah. Malamnya kita sholat tarawih. Maka siapa yang tarawihnya full, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat tetap imanan wahtisaban, dan yakin, ya, artinya dia sholat tarawih yakin Allah yang suruh, bukan ikut-ikutan, ya,
bukan seru-seruan. Wah seru nih, ya, bareng-bareng bisa ngobrol ya daripada di rumah, ya nggak ada teman ke masjid sholat raweh, enggak. Tujuannya dia yakin Allah yang perintahkan dia pergi ke masjid untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk ikut-ikutan wahtisaban, dan dia mengharap ya pahala. Jadi orang kalau berharap itu sungguh-sungguh. Ya. Kamu kenapa ada wawancara gitu, ya, buka rekrutmen, dia dari pagi udah siap. Kenapa? Supaya nggak terlambat. Kenapa nggak terlambat? Supaya bisa berharap dapat kuota misalnya. Kayak gitu kan dulu BPJS ada kuota kan, di puskesmas itu sehari berapa ratus. Nah, maka kita berharap nih, semoga kita dapat hari ini. Nah kalau cuman harapan saja, ya dia nggak selesai. Tapi dengan harapan dapat, dia akan perginya duluan. Ya, habis subuh dia udah antri. Ya. Bahkan yang BLT ya, bantuan itu sembako yang setiap bulan itu kebetulan kan dibagikan di samping rumahan itu, di R Petra itu. Jadi kalau ada yang bulanan sembako itu, nah itu mereka antrinya ternyata itu dari jam 3 pagi, Pak. Dari jam 3 pagi sudah antri di R Petra karena kuotanya terbatas. Jadi kan katanya yang setiap RT sebenarnya ya ada jatah. Nah yang nggak dapat itu dikumpulkan di R Petra kita ini, di samping pesantren. Ternyata ya kalau yang nggak dapat di RT-nya, dia bisa ngambil di sini, tapi kuotanya juga terbatas. Dan itu antrinya dari jam 3 pagi supaya dapat kuota. Ya, artinya malam-malam, dingin-dingin, ngantuk-ngantuk, ya. Tapi dia, ana mau dapat nih, dia akan tetap berangkat. Atau imanan wahtisaban, dengan harapan. Ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan? Fadhal. Minum ya. Salam. Ya, apa yang salah? Ini kenapa beribadah tapi apa yang salah gitu? Taib. Yang pertama, yang salah pasti orangnya, Pak. Yang pasti salah orangnya sih ya. Seperti kita Muslim, ya berarti kan banyak kita juga mesti salah. Ya. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari kekejian dan kemungkaran. Ya. Mungkar adalah sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran, ya, atau menyalahi kebenaran. Dan kekejian biasanya adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal dan hati nurani. Ya. Kok keji sekali ya? Maksudnya itu menyalahi hati nurani manusia. Ya, kayak misalnya anak membunuh ayahnya, suami membunuh istrinya, ya, atau ya begitu. Artinya kan kok bisa? Ini keji, ya. Padahal katanya sholat mencegah itu. Ya. Berarti apakah yang salah sholatnya atau orang yang sholat? Kan Allah bilang begitu. Ustaz, katanya sholat mencegah kekejian dan kemungkaran. Tapi kenapa yang dipenjara orang Muslim semua? Kebanyakan orang Muslim.
Atau kenapa dia sholat tapi dia masih melakukan kemungkaran, masih bermaksiat. Nah, berarti yang salah bukan sholatnya. Ya, yang salah siapa? Orangnya. Mungkin dia tidak tahu sholat yang benar. Tujuan sholat. Dia sholatnya hanya gerakannya saja. Ya, tidak ada ilmunya. Nah, maka yakinlah. Ya makanya tadi, kayak kita puasa, apa tujuan puasa? Kebanyakan orang gagal dalam beribadah, salah satunya kata Ibnu Qudamah rahimahullah, dia nggak tahu tujuan ibadah tersebut. Kayak kita sholat, kita tahu nggak tujuan, salah satu tujuan kenapa kita disyariatkan sholat? Pertama untuk menjaga itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minallah. Ya, menjaga hubungan. Ya, makanya Isra Mi'raj itu kan seakan-akan naik dari langit bumi ke langit Sidratul Muntaha, ya, ke Arsy, itu tanpa perantara. Sholat itu langsung dari Allah, tanpa Jibril. Artinya apa? Salah satu tujuan sholat agar kita dekat, punya hubungan spesial dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu benar-benar yakin bahwasanya Allah Maha Besar, apapun. Ya. Bukan hanya sekedar di lisan saja. Kita meyakini hubungan, oh kita ini kecil. Ya. Allah itu paling besar. Segala sesuatu tentang urusan Allah itu urusan yang harus diprioritaskan. Karena kita mengatakan Allah Maha Besar. Ya. Nah, tapi itu kan nggak masuk. Ya. Kenapa? Karena kita mengatakan Allahu Akbar cuma sebagai ritual saja. Ya. Ya, maka itu sebagai jawaban Ana. Jadi ya insya Allah yang salah kitanya, yang salah manusianya, dan belum tentu yang apa yang kita lihat itu terjadi. Ya kayak antum lihat Ana, oh kayaknya orang soleh nih, tapi belum tentu juga. Ya. Karena banyak kita pasti ada khilaf, kita ada maksiat, ya, yang orang lain nggak tahu, ya. Dan sehingga kita juga nggak suuzon sama ajaran Islam. Ya, ada kenapa sholat tapi masih begini, ya. Berarti yang salah bukan sholatnya, tapi yang salah kitanya. Kita belum paham sholatnya. Oh, baca Quran gini. Ya, berarti karena udah baca Quran tiap hari tapi kok hidupnya susah. Ya berarti bisa jadi baca Quran kita juga belum benar, ya. Atau bisa jadi ya kan Allah kalau cinta kepada satu kaum maka Allah akan kasih ujian, ya. Ujian itu tanda cinta Allah, ya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Orang kalau cinta senang kan kasihnya hadiah, ya, yang menyenangkan. Allah itu kalau suka sama kita Allah kasih musibah. Kenapa? Karena kalau sabar kita menerima, itu Allah tahu balasan di akhirat jauh lebih berharga daripada kenikmatan di dunia. Ya. Maka Allah pilihkan akhirat buat kita. Maka sebagian ulama bahkan mereka bertanya-tanya, kalau hidupnya tenang-tenang saja, itu jangan-jangan Allah benci sama dia. Allah nggak suka sama dia. Dia ada istidraj, Allah kasih nikmat-nikmat supaya lupa akhirat. Terpaut dengan dunia. Ya, dia merasa nikmat di dunia. Cukup dengan dunia. Ya. Tapi kalau orang-orang beriman, Allah cinta, Allah kasih musibah. Supaya nanti panen di akhirat. Dan akhirat lebih indah, lebih nikmat daripada dunia. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita di akhir-akhir bulan Sya'ban, yang memberikan kita hidayah taufik untuk bisa memaksimalkan ibadah kita di akhir Sya'ban ini, ya, sehingga masuk Ramadan kita sudah terbiasa mindset untuk berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.